Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Saudaraku yang kekasih, di minggu ke-12 setelah Trinitatis hari ini, firman Tuhan buat kita terambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai ayat yang ke-29, dikatakan seperti ini. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar dan untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada hal yang sangat penting untuk kita pahami sebelum kita masuk kepada teks khotbah kita pada minggu hari ini. Yang pertama, bahwasanya Raja Daud adalah raja yang terkenal, raja yang luar biasa dibandingkan dengan raja sebelumnya. Dia pertama mampu merebut kota Yerusalem dari suku Yebus, suku yang kuat perkasa itu. Daud berhasil menembus dan menjadikan Yerusalem menjadi ibu kota Israel, menjadikan Yerusalem menjadi pusat dari agama Yahudi, dan dia memaknai kota itu dengan pembangunan yang luar biasa. Dia berhasil membangun kerajaan yang kokoh, membangun militer yang perkasa, membangun pemerintah-pemerintah di segala lini yang kuat, sehingga ketika itu bangsa Israel di Yerusalem sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. 7 bangsa kerajaan di sekitar Yerusalem yang dihabisi dengan tumpah darah oleh kekuatan Raja Daud ketika itu. Raja Daud terkenal orang yang sangat banyak menumpahkan darah dalam rangka untuk merebut kota-kota ataupun kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Yerusalem. Dan inilah kemudian yang dibuat Allah menghempang Daud untuk tidak menjadi pelaku membangun bait Allah untuk tempat Allah berdiam selama-lamanya dalam pemahaman orang Yahudi ketika itu. Karena keperkasaan, ketangkasan strategis Daud ini, dia tidak jarang jatuh ke dalam dosa. Dia tidak jarang jatuh ke dalam keinginan hawa nafsunya. Sekalipun dia perkasa dan hebat, tapi Tuhan tetap memberkatinya. Saudaraku yang kekasih, dia melihat bahwasanya dari tempat ke tempat Allah selalu mengikuti bangsa Israel, dan Allah selalu berdiam di kemah-kemah dan tidak menetap. Oleh karena itu, setelah dia berhasil membangun kerajaan, membangun istana yang luar biasa dengan segala permak-permiknya yang luar biasa itu, Daud berencana mau membangun bait Allah untuk tempat Allah
kokoh. Karena tabut perjanjian telah dikokohkan di Kiryat Yearim di Yerusalem. Daud berencana mau membangun bait Allah sekaligus tempat di mana tabut perjanjian ditempatkan, dan Allah dianggap berdiam di situ. Tapi Allah memakai Nabi Nathan menubuatkan bahwa Allah tidak berkenan atas janji iman rencana Daud itu, dikarenakan terlampau banyak darah yang tertumpah dibuat oleh Daud dalam rangka untuk menguasai, untuk membangun kerajaannya, menguasai bangsa-bangsa, untuk membuat Yerusalem menjadi pusat bangsa Israel, menjadi pusat keagamaan seperti yang sudah dikatakan tadi. Karena itulah Nathan mengatakan bahwasanya Allah tidak berkenan, tapi Allah berjanji akan mengokohkan keturunan Daud. Allah akan memberkati anak Daud. Allah akan memberikan kesempatan membangun tempat Allah itu kepada anak Daud berikutnya. Tapi kalau untuk Daud, Allah tidak berkenan. Dalam kaitan itulah muncul doa Daud yang bahagiannya adalah khotbah renungan kita pada minggu hari ini. Di ayat yang ke-25 jelas kita lihat doa Daud, respon Daud supaya Allah menepati janjinya yang akan memberkati anak keturunan Daud itu sendiri, supaya Allah tetap menjaga, memberikan keperkasaan itu terus menerus kepada keturunan Daud sendiri. Dan di ayat berikutnya kita melihat bahwasanya pemenuhan janji Allah itu membuat nama Tuhan menurut Daud akan semakin dikenal, akan semakin dipuji, akan semakin dimuliakan oleh bangsa-bangsa yang lain. Seolah-olah Daud mau menyanjung Allah yang berjanji itu. Saudaraku yang kekasih, rupanya kita juga selama manusia sering seperti itu. Kalau ada orang yang berjanji kepada kita, kita mau mengokohkan janji itu, mengatakan jikalau janjimu engkau tepati, maka orang lain akan semakin melihat kualitas kepribadianmu, kualitas imanmu, kualitas sosialmu dengan yang lain-lain. Di ayat yang berikutnya kita lihat doa Daud itu mengatakan janji Tuhan akan dipenuhi dan akan mengokohkan kerajaan Daud itu. Hanya sekitar di situ sebenarnya. Pokoknya sekitar di janji Daud yang mengacu kepada Mesias nanti hingga kepada Yesus Kristus dan kepada kita gereja masa kini yang dipimpin oleh Roh Kudus, merupakan pertanda janji Allah kepada Daud, kepada tunggul Isai yang terakhir menuju kepada Yesus dan kita para pengikutnya yang terhisap ikut di dalam janji itu, yang terhisap ikut anak-anak kita di janji itu, dengan ketentuan jikalau Daud tetap setia, jikalau anak-anaknya tetap setia seperti Salomo, akan mewarisi janji yang dari Allah itu, janji yang akan memberikan keperkasaan, janji yang akan memberikan sesuatu yang akan memperlihatkan kebesaran Tuhan di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Tahtanya akan kokoh, mereka akan jaya, mereka akan dikenal oleh bangsa-bangsa yang lain. Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-28, oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkau Allah dan segala firman-Mu adalah kebenaran. Orang akan membenarkan janji Allah, Allahnya yang percaya kepada Allah dalam nama Yesus tidak pernah meleset, janji tidak pernah diingkarinya. Oleh karena itu dia dilihat sebagai Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang tetap konsisten kepada janjinya. Saudaraku yang kekasih, yang terakhir dikatakan oleh doa Daud ketika itu, bahwasanya Allah memberkati keluarga hamba-Mu ini dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Menunjuk kepada selama-lamanya berarti kita ada di dalamnya, berarti kita pewaris janji itu. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Yesus janji itu jelas, Mesias yang menyelamatkan kita. Mari kita sambut janji Allah itu yang kini ada dalam bimbingan Roh-Nya, dan Roh itu yang membimbing kita mempertemukan makna janji itu
dan kita sungguh-sungguh menyambutnya dengan iman kita dan membuahkannya dengan segala ketaatan kita terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Kalau dulu Daud banyak membuat dosa, kini mari kita hindari dosa-dosa yang tidak perlu, yang tidak penting di hadapan Allah dan tidak penting di hadapan sama manusia. Tetapi kita tetap konsisten di dalam panggilan kita untuk melakukan apapun yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Pengakuan atas janji keselamatan Mesias itu yang dibutuhkan dari kita, dari sikap kita, dari kehidupan kita pada masa kini hingga sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabdamu yang memperlihatkan janji setia, janji keselamatan atas kehidupan kami. Bagaikan janji Tuhan kepada Daud dulu yang menjanjikan janji keselamatan kepada generasinya, dan itu sudah nyata hingga kepada Kristus dan sampai kepada kami gereja Tuhan pada masa kini. Biarlah janjimu kami warisi dan kami akan memperlihatkan dalam hidup kami bahwa kami adalah bangsa anak-anak yang menerima perjanjian. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.